Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam apapun kebaikan. Semoga sehat selalu. Kembali lagi di sini dengan saya Yahiri Fandaru di channel Sinau Urip. Ya. Kemarin sudah ada cerita episode 3, kemudian sekarang episode 4. Jadi kurang lebih masih ya bercerita tentang si Didong waktu masih kecil, tapi di sini mungkin agak lebih berkembang. Jadi setelah dia mengenal bahwa ketakutan itu ternyata seperti itu gitu ya, sedikit masih kecil tapi sedikit ya udah mulai paham gitu. Kemudian di sini ada fenomena baru yang cukup menarik. Yuk kita lihat ilustrasinya. Alhamdulillah kenyang, sudah niat puasa sahur pakai nasinya Mbak Sundi memang paling enak. Kok jadi ngantuk ya? Iya, sekarang itu lagi bulan puasa Ramadan, jadi seperti biasa tradisi di keluarga Didong itu kalau sahur itu ya dulu masih ada warung yang namanya warung Mbak Sundi, itu nasinya enak banget. Dan kalau habis makan tuh kayak udah nikmat gitu ya, jadi terus rasa ngantuknya tuh muncul. Dan kemudian si Didong ngantuk sayup-sayup. Apa itu? Kok tiba-tiba ada bunga besi? Apa itu? Di dalam ngantuknya si Didong tiba-tiba sekilas tuh kebayang gitu ada kayak kembang itu bunga tapi bentuknya besi ya, tapi dari besi. Dan dia penasaran gitu, kira-kira apa ya itu ya. Ya, tadi itu ya cerita tentang pengalaman baru Didong waktu ketika habis sahur. Dia kondisi habis sahur itu yang karena makanannya enak gitu ya, jadi ada rasa tenang, rasa udah niat puasa, ada kedamaian di situ ya. Sayup-sayup mulai ngantuk. Memang habis sahur itu kan jam-jam 3, jadi masih ngantuk sebelum subuh. Kadang-kadang tuh pasti ada rasa pengen tidur gitu ya. Nah, ini ternyata dia waktu dalam kondisi ngantuk-ngantuk tuh tiba-tiba sekilas tuh kayak mimpi, antar mimpi tapi sadar gitu, tuh melihat satu bunga maaf ya, agak batuk. Satu bunga, tapi bunga yang besar gitu. Bunga yang besar, tapi bentuknya sih kayak ya semacam ada daun-daunnya tuh, ini ya, daun-daunnya tuh tajam-tajam gitu, kayak besi gitu ya. Dan bayangan itu yang selintas itu sebenarnya berwarna ini abu-abu grayscale, maksudnya nggak ada warnanya, apa istilahnya ya, hitam putih gitulah, grayscale gitu ya, abu-abu gitu, istilah desainnya grayscale gitu, kayak orang buta warna gitulah. Nah itu muncul itu dengan jelas di depan matanya gitu, dan dia waktu itu memang ngantuk-ngantuk di depan kamar, jendela kamar itu sambil ngeliat keluar gitu. Dan situasinya memang benar-benar menggambarkan kok berbeda di sini tapi kok berbeda. Nah, teman-teman mungkin sering mengalami, aku di sini tapi kok merasa ada sesuatu yang berbeda. Apakah ini waktu sekarang atau enggak, ataukah aku sedang bagaimana? Nah itu tuh pasti kan muncul rasa penasaran, apalagi kalau anak-anak ya. Kok tiba-tiba suasananya berbeda, tapi di sini, tapi kok waktunya kayak rasa berbeda gitu ya. Itu kan pasti pernah ngerasain hal seperti itulah. Mungkin ada disebut itu, saya nggak tahu istilahnya, apakah itu deja vu, apakah itu apa, itu kan masih nggak tahu itu apa gitu ya. Jadi kali ini sih coba kita bercerita aja ya. Saya nggak tahu, mungkin itu pandangan saya, tapi mungkin sambil bisa sharing, sambil diskusi. Kalau teman-teman mungkin tahu secara jelas atau detail tentang pengetahuan ini ya, boleh nanti bisa di komen di kolom komentar gitu, mungkin bisa lebih asik diskusi di situ ya. Jadi intinya sih dia mengalami pengalaman seperti itu ya waktu habis sahur, dan itu pun ternyata terbawa gitu. Itu memori pertama itu mengalami hal seperti itu gitu. Nah, oke, lalu pada saat itu ya, ini kita menjelaskan, nanti di luar cerita ini menjelaskan ini menurut pengetahuan saya aja gitu ya. Jadi, dan ini juga
dari beberapa sumber yang saya pernah lihat, saya tonton, saya pelajari itu memang ini terkait dengan eh, banyak sih memori, gelombang otak dan lain-lain gitu. Jadi orang ketika habis makan itu kan pasti ada cenderung ada rasa ngantuk gitu ya. Pokoknya apa namanya, posisi gelombang otak itu udah mulai ke arah ngantuk tuh alfa, kemudian mulai masuk ke delta dan theta itu antara ya sayup-sayup, antara terjaga dan antara mau tidur dan apa namanya. Jadi bukan ke transenden, tapi belum ke transenden, tapi lebih ke ya sebutnya ya antara antara gitu ya. Jadi tuh mulai set gitu, sayup set gitu gitu itu kadang-kadang tuh memunculkan imajinasi ya. Mungkin kalau orang-orang menyebutnya imajinasi, padahal imajinasi datangnya dari mana? Imajinasi ya ke visual-visual yang belum pernah kita bayangkan tuh muncul. Kalau menurut pandangan saya itu bukan imajinasi. Kalau imajinasi itu kita membayangkan dulu gitu. Jadi kita meng-create visual, menciptakan visual dari otak kita. Tapi kalau yang belum pernah dilihat dan itu muncul dengan sendirinya, kalau menurut pandangan saya itu bukan imajinasi. Nah, itu apa? Jadi gini, kalau setahu saya ya itu ketika kita berada di gelombang itu, kesadaran itu kan udah berpindah nih dari kesadaran terjaga atau manusia yang fokus ke kesadaran yang mengarah ke kesadaran yang berbeda. Jadi dimensinya udah mulai berpindah nih. Jadi kalau udah bukan dimensi di ruang dan waktu saat ini, tapi di dimensi dan ruang waktu yang berbeda. Nah, ketika kita berada di dalam kesadaran itu, kalau kita melihat sesuatu yang memang belum pernah dilihat sebelumnya, ya bisa jadi itu memang entahlah itu kita melihat sesuatu di masa depan atau sesuatu di masa lampau atau apa. Tapi kan kita nggak bisa menyimpulkan itu di mana, di waktu kapan, nggak bisa. Tapi itu menjadi sesuatu hal yang kok jadi inget terus gitu. Apakah itu gitu? Nah, jadi simpelnya sih cerita itu yang pertama kali apa namanya, pengalaman itu ya, pertama kali si Didong itu yang teringat sampai dia dewasa gitu. Jadi masih penasaran apa ini gitu sebenarnya gitu kan. Kok ada kembang besi tiba-tiba nongol di depan rumah besar, dan ya bukan besar banget tapi maksudnya tuh situasinya berbeda dengan di tempat yang sama tapi situasinya berbeda gitu. Jadi kayak nonton film sekilas gitu ya, kayak gitu. Ternyata ya setelah dia hidup itu setelah dewasa itu ada tahu yang namanya deja vu, tahu yang namanya ya sekedar tahu deja vu itu adalah kayak pernah mengalami yang sama, sekedar tahu itu dan oh ya mungkin itu gitu ya, sesimpel itu gitu. Tapi belum paham apakah itu bagaimana situasinya kok bisa muncul seperti itu ya, belum tahu dia. Tapi ya menurut saya, pandangan saya itu tadi. Jadi itu sesuatu yang seperti itu, hal seperti itu akan muncul ketika kita berada di antara gitu, antara ngantuk dan sadar, tapi terjaga, kita sadar gitu. Makanya bisa ngelihat dengan sadar dan ingat dengan jelas karena masih ada sadarnya, tapi udah mulai masuk ke dimensi kesadaran yang berbeda. Dimensi kesadaran yang berbeda itu kan berlevel-level ya, mulai dari kesadaran jaga, kesadaran apa namanya, pokoknya yang terakhir tuh sampai deep sleep. Itu udah kita tuh udah di dimensi kesadaran Tuhan, udah nggak inget apa-apa. Itulah deep sleep. Tapi kan kalau deep sleep tidur kan kita nggak inget sama sekali. Tapi itu bisa dicapai ketika kita dengan melakukan meditasi atau dzikir atau tafakur apa segala macam. Itu bisa diakses meskipun hanya cuma berapa detik. Tapi kalau tidur kan kita nggak tahu ketika kita deep sleep tuh berapa durasinya, berapa lama, kita nggak tahu. Makanya kita nggak inget gitu. Nah, tapi kan di antara tidur kita mau masuk ke deep sleep sama mau masuk ke bangun, di antara ini itu kan ada kesadaran yang transisi. Nah, di transenden kan ya kali ya. Di transisi lah ini kadang-kadang muncul sesuatu yang kita itu kan nggak mungkin kita berimajinasi di kesadaran itu, karena kesadaran udah mulai hilang, kesadaran fokusnya udah mulai hilang, jadi otak udah mulai nggak berpikir. Nah, itu kan tiba-tiba muncul visualisasi yang belum pernah kita, seperti mimpi, tapi sebenarnya mimpinya tuh agak berbeda gitu. Ada sesuatu ya, mimpi, tetap mimpi juga, tapi mimpinya tuh ada yang kok kayak di sini ya, kok kayak aku sadar di sini. Nah, itu yang agak berbeda. Jadi memang teman-teman harus kalau misalnya mengalami itu sih harus dibedakan sih kalau pengen mempelajari gitu. Jadi ketika di situasi seperti itulah gitu, jadi visualisasi yang belum pernah dibayangkan itu bisa muncul dan inget terus gitu. Kecuali kalau teman-teman tuh tidur dengan membawa beban pikiran, nah itu dia akan muncul lah itu apa namanya,
energi itu mewujud menjadi energi yang beban atau kegelisahan itu akan mewujud dalam bentuk mimpi. Tapi itu tadi yang saya maksud tuh kan damai ya, habis sahur damai, tenang, nyaman, terus tiba-tiba ngantuk, terus masuk ke trans. Nah inilah muncul visualisasi itu, dan itu pertama kali gitu ya, pertama kali ya, wah anak umur 6 tahun 7 tahun gitu, pertama kali itu kan sesuatu yang berbeda, kaget kok ada kembang besi, bunga besi di situ. Dan itu teringat sampai saat ini gitu ya. Nah, oke, itu tadi udah penjelasannya. Kalau dari sudut pandang saya begitu ya, itu adalah visualisasi yang muncul karena gelombang kesadaran udah mulai masuk ke trans, kemudian masuk ke hilang, ya pokoknya perubahan gelombang kesadaran ketika kita terjaga, fokus, kemudian mulai ngantuk, itu udah masuk berbeda. Ada transisi antara ngantuk dan mulai tidur, itu adalah disitulah mulai muncul visualisasi yang menurut saya sih menarik gitu. Itu sih bisa dilakukan, bisa dilatih sebenarnya kayak gitu. Tapi yang namanya anak-anak tadi itu kan nggak paham, dan itu muncul dengan sendirinya dan nggak dicari gitu. Jadi emang seperti itu. Kalau dicari kadang-kadang malah nggak muncul. Jadi emang harus kayak nggak sengaja gitulah gitu. Nah oke, lalu kita langsung maju ke next. Ternyata nih ya. Jadi ada hubungannya sebenarnya. Waktu si Didong udah dewasa, dia tuh kan ya sering ya pulang ke rumah. Itu kan sekarang kan tinggalnya nggak di situ. Jadi memang udah pindah dari rumah itu, dan memang sering pulang ke rumah itu rumah ibunya gitu ya. Jadi selama bertahun-tahun pulang tuh kayak nggak menyadari sesuatu, nggak menyadari hal itu gitu. Dan ternyata baru setelah umur 40 itu dia pulang ke rumah itu, yang biasanya dulu tuh nggak pernah duduk di depan rumah sewaktu subuh. Tiba-tiba hobinya sekarang itu duduk di depan rumah mau jam 3 pagi kadang, atau kadang sebelum subuh gitu. Bangun sebelum subuh, terus duduk di situ sampai menunggu subuh. Dan ternyata dia mendapatkan pengalaman hal yang sama dengan yang waktu kecil itu, dan real di depan mata. Gitu. Jadi ternyata bunga itu tuh ada, tapi dulu nggak ada. Bunga yang bentuknya besi itu ada, bentuknya sama persis, tapi memang nggak dari besi. Mungkin terlihat seperti besi karena waktu kecil itu kan grayscale ya. Jadi anak-anak itu kan membayangkan tuh sesuatu hal yang karena waktu belum ada bunga itu. Jadi di rumah itu sekarang tuh bunga itu ada, dan itu jenisnya tuh bunga bentuknya beginilah, kayak pedang gitu loh. Nah itu besar memang, warnanya putih ada hijaunya, hijau muda gitu ya. Kalau misalkan tampilan waktu kecil itu hitam putih kayak di film, kan bentuknya kayak besi jadi ya, kayak pedang kan. Nah itu ternyata ada. Nah itu baru disadari setelah si Didong itu duduk di situ, hening, tenang. Loh ini kan yang dulu, yang waktu kecil ada, ternyata nyata. Itu. Jadi kesimpulannya gimana? Persis visualisasinya persis, tapi lihat secara nyata. Nah itulah pertama kali koneksi antara bayangan visualisasi waktu kecil dan visualisasi nyata ketika udah dewasa di umur 40 gitu. Persis sama. Nah, kira-kira teman-teman itu disebut dengan fenomena apa seperti itu? Apakah teman-teman pernah mengalaminya juga? Tentunya pasti pernah ya, tapi mungkin cerita yang berbeda gitu kan. Nah, ini saya juga punya interpretasi lagi, atau punya pandangan lagi, bahwa sebenarnya ini juga ya banyak para guru atau para narasumber yang menyampaikan bahwa sebenarnya mungkin agak sedikit sulit menjelaskannya sih ya, tapi pandangan saya begini. Kalau ruh itu kan sebenarnya kan ada di dalam tubuh itu, jauh di dalam ether ya. Kalau ether itu kan nyawa, ruh itu kan unsur yang paling jauh, jadi emang itu percikan Tuhan sendiri gitu. Ketika tidur itu kan nggak ada, ruh itu kan berpindah kemana aja gitu ya. Maksudnya ya istilahnya gini, berkelana dulu. Jadi sesuai gelombang tadi ya, gelombang gelombang otak tadi, ketenangan dalam deep gitu. Sebelum masuk ke deep atau masuk ke kembali ke Tuhan itu, ke ruh utama itu kan berkelana dulu tuh, masuk ke dimensi mana. Ternyata bisa menjelajah waktu. Memang itu sangat sangat logis ya. Gimana nggak bisa, orang itu adalah partikel Tuhan sendiri, ruh itu kan percikan Tuhan sendiri ya, pasti kan bisa menjelajah, nggak ada batasan ruang dan waktu. Nah ketika
kita berada di kondisi trans antara sadar dan nggak sadar itu, jadi ya otomatis itu bisa muncul dengan sendirinya ya, karena kita sadar makanya ingat gitu. Jadi ada sadarnya makanya ingat. Jadi waktu itu ya, waktu kecil tuh saya ternyata berkelana ke masa dimana saya umur 40 tahun duduk di situ gitu. Ternyata persis banget, dan itu wah ini ternyata baru ketemu setelah setelah berapa tahun berarti ya, saya umur 7 tahun, 6 7 tahun gitu. Ternyata kok jadi saya ketahuan dong, si Didong itu siapa. Gak apa deh. Ya itu si Didong itu, si Didong itu adalah pengalaman saya sendiri sih sebenarnya. Ya pokoknya intinya gitu. Jadi ternyata itu waktu umur 40 tahun tuh baru, oh ini ternyata berarti zaman dulu itu berarti udah berkelana, cuman karena nggak paham ya baru dikasih paham itu di umur 41 gitu. Jadi ya itu pemahaman, karena saat itu kan udah memahami tentang eksistensi eksistensi antara ruh, nyawa, Tuhan seperti apa. Terus dikasih pemahaman secara langsung seperti itu. Jadi ya itu adalah salah satu bagian dari sinau urip itu, belajar hidup itu seperti itu gitu. Jadi intinya memang ruh itulah yang menjelajah dulu gitu, menjelajah dulu kemana-mana. Ya mungkin ada beberapa cerita yang nggak terlalu ingat seperti itu, karena memang itu pertama kali pengalaman seperti itu, makanya sangat jelas dan sangat ingat tuh bertahun-tahun. Dan ternyata ya mungkin ada lagi, nanti saya nggak tahu, tapi ya intinya sih pemahaman fenomena itu tuh untuk menjadikan kita paham bahwa sebenarnya memang tubuh ini sebenarnya hanyalah kayak receiver aja, jadi kayak semacam alat penerima informasi dan menyampaikannya kembali gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua ya tentunya untuk berbuat menebarkan kasih sayang lah katakan, karena kan Tuhan tuh maha kasih sayang. Jadi ya manusia itu diciptakan untuk menyampaikan kasih sayang, termasuk ilmu, termasuk menyampaikan hal-hal yang dipandang gaib dan dipandang istilahnya tabu dan lain-lain. Sebenarnya tuh untuk menyampaikan kenyataan apa yang terjadi, kenyataan yang sebenarnya, kayak gitulah. Jadi ya memang kesadaran ruh atau kesadaran Tuhan itu berarti udah nggak inget sama sekali, udah yang namanya kosong, namanya hilang, lost, sepi, netral, itu nggak inget sama sekali. Tapi kalau masih di trans itu kita bisa istilahnya tuh bisa berwisata kemana aja gitulah. Jadi waktu itu memang ternyata saya berarti waktu itu berada di dimensi waktu masa depan gitu. Jadi emang kalau ruh itu kan nggak terikat waktu, nggak, karena itu kan berupa memori yang menyebar gitu loh. Jadi sudah ada dulu, makanya yang disebut kalau di Lauh Mahfudz tuh udah dituliskan segala macam tuh ya mungkin itu gitu. Jadi memang yang bisa mengakses kan Tuhan itu sendiri, dan Tuhan itu kan berada di dalam ruh manusia. Kenapa? Karena percikannya gitu. Jadi makanya dalam kondisi trans itu kayak diperjalankan gitu tiba-tiba. Nah perjalanan itu juga kan nggak dicari, dan itu kayak semacam ya itulah hikmah yang saya maksud itu ya, hikmah-hikmahnya dalam cerita kehidupannya itu salah satunya. Nah jadi itu ceritanya ya teman-teman ya. Jadi ada satu hikmah yang bisa dipetik mungkin ya, atau inspirasi atau pelajaran atau mungkin ya ilmu sebisa saya menyampaikan, yaitu bahwa kenyataan tuh seperti itu. Jadi memang ya fisik kita itu hanya sekedar benda. Nah, tapi semua ini softwarenya itu diinstal, dipercikan ruh itu, kemudian ruh itulah yang mengisi ilmu, informasi segala macam itu ke dalam fisik ini, lalu ditransformasikan ke dalam bentuk kata-kata atau ke dalam bentuk apapun, berwujud keilmuan yang memang itu untuk disampaikan, untuk disampaikan sebarkan. Itu kalau nabi itu lebih seperti itulah. Tapi karena nabi kan informasinya banyak, karena memang ditugaskan untuk umat, jadi ya informasinya banyak dan detail. Kalau manusia seperti ya manusia yang apa adanya gitu ya, sedikit-sedikit intuisi atau diberikan pemahaman sedikit-sedikit agar memahami kenyataan hidup itu seperti apa, kenyataan semesta, kenyataan ketuhanan, kenyataan itu seperti apa, pengalaman seperti itu ya harus memang kita harus membuka mengosongkan gelas gitu. Jadi kita mesti, otak kita harus makanya kalau membeningkan istilahnya, kalau misalkan sering damai ya, seperti tadi waktu habis sahur kan damai, tenang, tiba-tiba kok dapat itu, kok melintas itu kan ilmu sebenarnya, bukan ilmu kanuragan, bukan itu. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang misteri yang harus dipecahkan, karena kita penasaran akhirnya
penasaran dan ternyata akhirnya bisa terpecahkan, misalkan meskipun dalam waktu yang lama gitu. Jadi dari situ kan akhirnya memahami bahwa hal seperti ini tuh memang ya kita harus penasaran, harus berpikir, dan memang manusia kan harus berpikir. Afala yatafakkarun itu kan harus berpikir. Jadi nggak bisa kita menerima ilmu mentah-mentah hanya dari buku atau dari kitab, dari apa itu harus dipelajari. Artinya tuh sesungguhnya manusia tuh berpikir gitu. Jadi ya kitab sendiri pun tuh juga awalnya kan bukan dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk mushaf atau buku. Bahkan tuh sebenarnya malah nggak boleh dibukukan kan. Misalkan Al-Quran kan nggak boleh dibukukan sebenarnya, awalnya kan nggak boleh gitu. Nah, karena itu ilmu penuturan, ilmu pengajaran secara hikmah, dan setiap orang target audiensnya juga berbeda. Contohnya kalau penyampaian dakwah gitu ya, kalau dari Nabi Muhammad ke sahabat yang udah pandai dengan maksudnya bisa lebih menerima dengan akal sehat, ke kaum Badui tentunya juga beda, ke Arab Badui yang waktu itu masih bodoh tentunya juga beda. Contohnya tentang pemahaman kayak bidadari itu kan sebenarnya untuk orang Arab Badui yang harus harus dikasih reward agar mau agar mau beriman kepada Tuhan gitu ya. Itu harus dikasih reward dulu, harus berbuat baik, harus dikasih reward gitu. Ya sama kayak anak-anak gitu. Jadi di agama tuh untuk anak-anak itu kan memang harus ada reward dan punishment biar anak-anak tuh mau belajar disiplin dulu. Setelah itu baru nanti pemahaman itu akan semakin berkembang gitu. Ya kurang lebih sih perjalanannya seperti itu gitu. Jadi mulai dari anak-anak kayak sekolah TK diajarin A, B, C dan sebagainya, nanti lama-lama manusia berpikir akan lebih berkembang. Makanya disuruh berpikir, afala yatafakkarun, disuruh berpikir. Manusia tuh harus berpikir gitu. Jadi nggak plek-ketiplek menelan mentah-mentah apa yang udah ada di informasi sekarang gitu ya. Jadi harus berpikir, nanti akan diberikan hikmah-hikmah atau semacam pelajaran dari Tuhan secara nggak langsung gitu. Jadi memang itu harus, kenapa nggak langsung ya? Kalau langsung ya memang Tuhan tuh nggak berbicara lewat bahasa atau kata-kata, tapi lewat rasa, lewat kepekaan, intuisi segala macam. Ada trigger sesuatu yang disampaikan tuh supaya kita mau mempelajari gitu. Ya, contohnya kayak cobaan hidup, kesengsaraan, ketidaknyamanan, ketakutan, apapun tuh tujuannya sebenarnya adalah untuk mengenal eksistensi kenyataan Tuhan semesta alam yang meliputi segalanya yang memang tidak bisa dijelaskan. Ya, kata Tuhan sendiri itu juga sebenarnya kan bukan kata baku, ya, artinya substansi yang memang tidak bisa dijelaskan dengan panca indera.